Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali podcast RYC akhirnya tayang. Dan ini adalah program remaja-remaja rumah yatim Cilacap loh. Nah, podcast ini bertujuan untuk melatih semua remaja RYC untuk menjadi lebih mandiri, lebih kreatif, lebih menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan tentunya lebih sukses lagi ke depannya. Kalian semua bisa bergabung loh di sini. Nah, di sini saya akan ditemani oleh seseorang yang paling spesial, yang selalu fit. Nah, langsung saja kita panggil. Ini dia, Bu Fitri. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam Bu Fitri. Wah, kelihatannya ceria banget nih Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu Fitri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu fit. Alhamdulillah, fit terus nih Bu di mana-mana. Iya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah udah ngumpulin kita di satu pojokan tempat yang lumayan asik nih. Walaupun siang-siang. Ngomong-ngomong, kita ada acara apa ini Mbak ya? Nah, ini tuh adalah acara ngobras receh Bu. Tahu nggak tuh apa? Ngobras, ya. Ngobras tuh yang lagi keren emang nih. Apa sih, ngobrol gitu ya? Ya, ngobrol asik remaja RYC. Oh iya, ngobrol asik remaja RYC. Baik, terima kasih kesempatan siang hari ini. Iya, alhamdulillah nih Bu, Ibu itu spesial hari ini. Tahu nggak Bu kenapa tuh? Karena ya Bu, Fitri ini adalah narasumber pertama di podcast ini loh Bu. Ya, selamat ya buat programnya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan Bu Fitri bisa ikut meramaikan untuk setiap tayangnya. Barakallah. Ya, insya Allah siap Bu. Nah, Bu Fitri tahu nggak sih hari ini kan masih bulan Agustus tuh. Nah, bulan Agustus itu identik dengan yang namanya Hari Kemerdekaan tuh Bu. Iya. Nah, Bu Fitri mau sharing-sharing nggak Bu tentang merdeka? Iya. Gini, kalau ngomongin merdeka ya, banyak sejarah yang sudah menjelaskan kepada kita semua, khususnya warga negara Indonesia. Karena pada tanggal 17 Agustus benar-benar bersejarah. Hampir semua orang yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke tahu persis tentang 17 Agustus. Ya, gini Mbak, sebelum kita ngomongin panjang, jadi penasaran nih kalau menurut remaja gitu, kalau menurut remaja gitu ya, yang namanya kemerdekaan itu sejauh mana sih makna tentang kemerdekaan? Ya, kemerdekaan bagi seorang remaja itu apa ya, sesuatu yang sangat berkesan sekali. Karena apa? Karena dengan apalagi yang udah jauh-jauh ini loh ya, kita itu udah alhamdulillah udah nggak dijajah lagi. Terus kita itu udah menikmati yang namanya negara yang sudah berdaulat, yang sudah berdiri sendiri, dan tidak ada aturan dari negara lain loh. Jadinya kita tuh udah dengan aturan Indonesia sendiri seperti itu. Iya. Dan ada yang perlu digarisbawahi nih. Apa Bu? Spesial dari hampir mau 2 tahun ini, kemerdekaan yang sesungguhnya, kita mestinya harus merdeka, semua rakyat itu sehat, semua rakyat itu bebas corona. Amin. Salam bebas corona. Ya bismillah, semoga Allah mengijabahi doa-doa kita semuanya ya. Hampir seluruh warga negara Indonesia berharap sekali bahwa COVID-19 segera diangkat oleh Allah dan diberikan keberkahan perjuangannya buat kita semuanya. Baik Mbak Nur, kalau Mbak Nur tadi udah menyampaikan tentang makna merdeka, baik untuk seluruh warga, untuk dirinya, dan ya tentang makna itu memang sejauh mana ya kita memahami dari sejarah yang ada. Untuk itu, kalau menurut Bu Fitri nih, merdeka itu tadi ya sudah Bu Fitri sedikit sampaikan, ya merdeka tentang kesehatan, ya merdeka tentang kondisi, ya merdeka tentang jajahan. Gak cuman itu saja, namun merdeka di sini bagaimana sebuah negara itu mampu gitu ya mengusung sebuah program yang benar-benar bermanfaat untuk semua rakyatnya. Dimana kalau untuk anak-anak ya tentunya tayangan yang dibutuhkan untuk anak itu apa saja. Ketika di pagi hari nyamannya sejauh mana, kebutuhannya apa. Anak-anak itu kan ketika bangun tidur butuh penyemangat pagi, butuh motivasi. Nah, dari pagi hari sampai menjelang siang
terus kebutuhan-kebutuhan secara rohani. Nah, begitu juga dengan jasmaninya. Yang ini mestinya harus mewarnai ya, bukan kita harus mencari dan mencari, tetapi benar-benar ada yang melayani di situ untuk warga negara supaya benar-benar terjamin dengan pendidikan yang ada di sana. Apalagi kayak sekarang ini lagi pandemi ya Bu ya. Iya. Jadi nggak bisa tatap muka itu, kadang anak-anak itu bosen loh Bu di rumah. Kadang pegangnya kan HP, laptop kayak gitu, malah mainan bukannya ngerjain. Gitu ya pengaruhnya. Karena memang yang namanya gugu itu ada sebuah istilah mengatakan guru gitu ya, digugu lan ditiru. Dan ini memang harus ketemu secara langsung. Kalau nggak ketemu secara langsung, hanya cuma suara saja gitu, apa yang disampaikan sama apa yang diucapkan itu bayangannya mungkin akan berbeda, karena hanya bentuknya membayangkan. Namun kalau udah ketemu secara langsung, ketika Bu Guru menyampaikan informasi pentingnya di sini, Bu Guru pasti akan langsung mengarahkan ketika ada anak yang salah, maksudnya melewati batas gitu ya. melewati batas dari tatapannya, dari imajinasi yang terlalu berlebih gitu. Ya, dan banyak hal yang lainnya yang kalau ketemu itu memang chemistry-nya lebih dapet ya. Pasnya tuh buat para remaja. Mbak Nur, kalau kita udah ngomongin tentang tadi ya pemahaman tentang kemerdekaan, selanjutnya tentunya bagaimana peran kita gitu ya. Mungkin kayak Bu Fikri bisa lah perannya sebagai seorang ibu gitu ya. Nah, kalau Mbak Nur nih perannya di remaja gitu selaku anak didik maksudnya ya, pelajar ya, apa saja sih yang bisa kita siapkan? Ya, untuk mempersiapkan kita, karena saya seorang pelajar, ya untuk saat ini hanya bisa belajar dan belajar. Karena apa? Nanti kedepannya itu Indonesia memerlukan generasi-generasi pemuda yang dimana itu harus menggunakan kecerdasan kayak gitu kan. Karena zaman sekarang ini zaman canggih loh Bu, gak kayak dulu perang begitu, kadang masih ada yang pakai panah apa segala macam. Kalau sekarang itu perangnya menggunakan teknologi yang kebanyakan kayak gitu. Jadi ya kepintaran itu harus ada, karena kan ada yang namanya penjajahan di dalam ekonomi juga ada politik seperti dan segala macam. Jadi belajar dan belajar insya Allah, dan jangan lupa juga berdoa ya gitu. Ya, kalau ngomongin tentang pandemi dan bagaimana kita benar-benar bisa maksimal dalam belajarnya kita, hal apa saja sih kalau para remaja nih ya, baik yang di rumah maupun yang di sini nih, karena kita yang ngobrol cuma berdua, belajar yang paling pas banget dan cocok itu dengan cara yang seperti apa ya? Yang pas dan cocok ya Bu, kalau bagi saya ya, karena sekarang ini pandemi, itu pengennya itu gurunya itu secara mengirimkan sebuah video atau enggak VM tapi dari guru tersebut. Bisa sih cari referensi dari YouTube. Nah, setelah itu gurunya itu langsung suruh dicatat dan dirangkum. Karena apa? Kalau cuma dikirim-kirim kayak gitu doang Ibu, nanti tinggal pergi sama anaknya. Enaknya kayak gitu. Ya, jadi gini Mbak, kalau di masa pandemi ini emang kita harus berkreatif gitu ya, karena banyak konten-konten yang bisa kita lihat, dan mestinya kita harus selektif ya melihatnya. Buat para remaja nih ya, sekali lagi buat para remaja nih yang di rumah ya, dan buat kita juga yang sama-sama masih semangat untuk belajar, bahwa ketika di masa pandemi ini emang ada satu hal yang membuat kita itu harus lebih banyak memohon dan meminta gitu ya. Namun kalau ngomongin tentang belajar, banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan supaya kita tambah kepandaiannya, baik dari melihat video yang memang bisa dibuka di link YouTube. Sekarang kan banyak ya, bisa kita belajar dari sana, tinggal kita mau sungguh-sungguh nggak. Jadi peran yang sesungguhnya dalam konteks apapun, ketika kita mau sukses, yang pertama tentunya harus dengan niat kan gitu. Nah, kita niatkan dulu di situ. Niatnya ini mau untuk jangka panjang atau mau untuk jangka pendek? Maksudnya gimana tuh Bu? Jadi gini, kalau
kita punya niatan dan niatannya ini bismillah, memang niatannya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mau menggunakan media YouTube, menggunakan apapun itu bentuknya, niatannya sungguh-sungguh, tentunya ya kita akan fokus dulu, fokus untuk menuntaskan, menyelesaikan apa yang menjadi target dari tugas yang memang harus dituntaskan di hari itu. Nah, kalau udah ada niat, mestinya harus dibarengin, diberikan dengan tindakan untuk menyelesaikan. Tadi niatnya mau ngapain nih? Nah, itu harus dibarengin dulu dengan tindakan. Dengan tindakan yang ada, tindakan di sini tentunya ya kita perlu selektif juga. Karena kalau ngomongin dengan belajar, kita ngelihat YouTube, memang sih yang diklik tuh tentang pembelajaran, tapi nanti yang keluar tuh kan banyak. Nah, itu emang yang namanya manusia gitu ya, keinginannya lebih. Ya, keinginannya lebih tuh kalau manusia. Jadi kalau udah ada nikmat apa, pengen ganti lagi. Dan juga menjadi tantangan ya, tantangan buat hidup, bahwa ketika ada sebuah kenikmatan, ada sodoran nikmat yang lainnya, yaitu kan hanya cuman nikmat di dunia saja. Kalau kita mau kembali lagi dengan niatan kita yang sesungguhnya, ya mestinya hal ini diabaikan dulu. Toh nanti bermainnya kan lebih banyak gitu dari masa belajarnya. Kalau mau sungguh-sungguh kita punya tugas 5 soal, 20 soal, itu sampai butuh berapa jam sih? Memang masing-masing ya. Tapi kalau mau sungguh-sungguh kan antara waktu main sama waktu belajarnya, pastilah lebih sedikit waktu belajarnya daripada waktu mainnya kan gitu. Nah, ini yang perlu dicatat bareng-bareng. Siapapun, begitu juga dengan seorang ibu gitu ya, seorang ibu di rumah sama juga gitu. Niatannya yang pertama, ketika kita memang mau fokus pagi hari, selesai ruangan bersih, makanan siap, dan menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk anak dan suami, ya pastinya fokus di situ. Namun nggak lupa gitu ya, ketika nggak ada sayuran, pergi ke warung, ternyata di warung ngobrol lama gitu ya. Akhirnya nggak sesuai nih, nggak sesuai dengan niat fokusnya dan niatnya tadi. Sama, apalagi buat remaja-remaja nih, yang emang tantangannya lebih luar biasa ya kalau saat ini dengan adanya media dan ahli-ahli IT gitu, terus banyak yang kepengen berlatih, akhirnya waktunya habis di situ. Pengen belajar ini, bukalah YouTube tentang ini, pengen belajar ini, buka lagi, lupa lagi. Akhirnya waktunya lama nih untuk membuka. Nah, mestinya disiplin. Tadi ya, kalau udah punya niatan, lakukan. Yang berikutnya ada kedisiplinan dalam diri. Ya, harus menyatu. Siapapun kita, banyak orang sukses di sana, tanpa disiplin tidak akan berhasil. Bisa. Ya, jadi harus disiplin di situ. Nah, ini beberapa hal ya yang bisa menjadikan kita sedikit berperan, namun bermanfaat untuk siapapun dan dimanapun. Luar biasa sekali ketika kita mampu melakukan hal ini. Ya, insya Allah. Iya, buat teman-teman di rumah dan Mbak Nur, mungkin ada satu catatan gitu biar tambah semangat. Satu catatan buat para remaja. Ya, untuk para remaja nih ya, yang di rumah-rumah nih, kadang itu kalau yang namanya udah main HP itu udah semuanya itu dilupain. Apalagi misalkan orang tua nyuruh tuh kadang dilupain karena fokus banget sama yang namanya HP tuh. Nah, untuk remaja-remaja jangan seperti itu ya, karena orang tua itu penting. Nah, gimana sih kalian kan mau merdeka? Kalau kalian mau merdeka dulu di rumah. Nah, gimana caranya? Kalian harus bisa berbakti dengan orang tua dulu. Tugas dikerjain, cuma ya ini Mbak, biasanya kalau yang susah dilewatin ketika teman-teman itu sudah mulai asik dengan yang namanya game. Nah, jadi
game di sini tuh bikin apa ya, kayak bikin lalai gitu. Terus karena memang yang namanya game itu kan masuk ya dari level 1 nanti akan naik ke level 2, level 2 naik ke level 3 terus sampai yang namanya peringkat itu bener-bener yang bisa sampai lebih baik lagi, lebih baik terus. Apalagi ada game online sekarang yang bisa ngasilin uang. Nah itu yang di sini tuh bikin memang apa sih beratnya, kalau belum tuntas, kalau belum selesai, nggak mau temen-temen itu menutup begitu aja, serasanya rugi. Nah dari sini mestinya ya siapapun kita tuh lebih pandai-pandai lagi, lebih pandai, lebih pintar untuk membagi waktunya. Mestinya kalau mau 2 jam selesai kayak gitu, 2,5 jam selesai, harus pintar-pintar membagi waktu. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakannya. Dan siapa yang bisa membagi waktunya ya tentunya kita semuanya yang ada di ya kita masing-masing, diri sendiri gitu. Baik Manur, kalau hal ini, poin-poin ini bisa kita terapkan bersama-sama, insya Allah bisa menjadikan kita menjadi remaja-remaja yang sukses. Nah, dan juga menjadi remaja benar-benar pengganti, penerus ya, penerus masa depan, siap akan mengisi gitu ya untuk hari ini, esok dan seterusnya, masa yang terbaik buat kita semuanya. Bu, mau tanya nih, di masa pandemi ini gimana sih cara mengisi kemerdekaan? Iya, kalau ngomongin tentang kemerdekaan, memperingatinya itu bisa ya kita ngadain lomba secara virtual gitu. Kalau misalkan kayak 10 orang bisa pakai V-call gitu ya. Kalau yang lebih dari ratusan ya kita pakai Zoom juga bisa, atau juga berkelompok antara tetangga lingkungan dengan tetangga lingkungan yang lainnya, dibikin kelompok-kelompok gitu. Ya yang penting kan kalau lomba itu bagaimana membuat kita tambah semangat. Nah itu untuk mengisinya, namun nggak harus dengan lomba gitu ya. Dalam mengisi kemerdekaan kita juga bisa bermanfaat dengan memilah sampah gitu ya. Justru ini akan bermakna sekali dan bermanfaat. Kita datang ke masyarakat gitu, ngumpulin sampah, dari sampah-sampah itu nanti diolah, ini akan lebih bermanfaat. Dan juga bisa dengan cara yang lain nih Mbak, kayak misalkan menyiapkan gitu, untuk menyiapkan para remaja itu untuk punya sedikit life skill gitu ya. Bisa juga melatih dengan, kalau yang perempuan banyak ya Mbak, bisa membuat kreativitas gitu ya, terus dari kain kayak nah gitu. Itu bisa juga gitu Mbak. Terus apa ya Bu, kalau anak-anak nih kadang susah banget Bu buat mengisi kemerdekaan kayak gini. Kalau buat lomba itu susah, gimana ya Bu? Gimana caranya biar anak-anak itu tambah semangat gitu? Inovasinya itu gimana sih? Iya, biasanya kalau seorang teman, seorang anak itu tidak mau melakukan kegiatan, itu karena memang satu bisa jadi nih, dia mungkin belum tahu tentang tujuannya. Nah, yang pertama pahamkan dulu tentang tujuannya. Kalau sudah tahu tentang tujuannya, mungkin dia akan berubah pikiran. Yang keduanya motivasi, motivasi bahwa ketika apa namanya, kebersamaan gitu ya, kebersamaan akan membuat yang lainnya itu kayak ibaratnya aliran listrik gitu ya, jadi kesetrum gitu. Nah kalau dengan kebaikan, setrum-setrum baik ini akan senantiasa ini ya, apa namanya, mewarnai gitu buat teman-teman yang lain. Nah dengan cara seperti itu, tentunya dengan ajakan yang baik, komunikasi yang efektif gitu ya. Berarti faktor utama itu teman ya Bu? Iya. Iya. Pasti sekali itu. Iya. Kalau ibu itu juga, seorang ibu juga bisa kan Bu untuk memotivasi anaknya, atau anaknya itu lebih mendengarkan temannya kalau soal lomba kayak gitu? Ya kalau untuk orang tua di sini juga bisa ya punya peranan bagaimana mengajak ke anaknya untuk mengisi kemerdekaan. Jadi dari kegiatan bangun tidur sampai mau tidur lagi, banyak kegiatan di sana. Dengan lebih mengarahkan bersama-sama aktivitas orang tua, dibarengkan gitu ya dengan anaknya dari usia yang kecil. Nah ini lebih efektif lagi ya, usia yang kecil kayak gitu lebih efektif banget. Dari proses memasak
kayak gitu. Nah, kali-kali itu ya ngajakin ke anaknya yang seru juga. Yuk hari ini hari bahagia, saatnya kita akan gitu ya, boleh lah, atau dengan bahasa yang lainnya yang bikin tambah seru lagi. Ya, gitu. Ya, itu tadi ya Mbak beberapa peran dan juga kita bisa mengisi untuk kemerdekaan di bulan Agustus ini. Bismillah, semoga kita semuanya tambah bermanfaat dan selalu bersemangat walaupun di masa pandemi seperti ini. Iya. Tidak terasa ya Bu, udah panjang kita cerita dari tadi, udah lama ternyata, nggak terasa banget kalau ngobrol itu udah asik kayak gitu. Iya, terima kasih Bu Fitri udah mau meluangkan waktu sedikit untuk berbincang-bincang dengan saya di sini, dan tidak terasa mungkin dicukupkan sampai sini aja, kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Oh ya teman-teman di rumah, jangan lupa ya untuk subscribe, like dan share video ini ke teman-teman Anda supaya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar mendapatkan notifikasi dari YouTube ini. Ya, teman-teman semuanya, silahkan dengan sedekah like di sini dan share ke teman-temannya, kita akan mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan. Akhirnya dari kami akan mengundang siapapun teman di sana, baik aktivis Rohis, aktivis OSIS, dan kegiatan-kegiatan aktivis yang lainnya, baik dari pelajar-pelajar di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas ya. Ya, dan kejuruan juga bisa ya. Teman-teman mahasiswa apalagi ya, biar tambah bersemangat dengan kita ya. Ditunggu untuk bisa bergabung dengan kita di sini. Siap, insyaallah. Bismillah, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Baik, akhirnya dari kita, salam semangat selalu dengan acara podcast Ngobras Receh. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.